Bab 781, Roh Jahat Tertinggi Bermahkota 5. Zhou Qingyu mengangguk, apakah ada masalah? Suansi memegang kepalanya, berteriak kesan, tidak. Tidak. Bagaimana kau bisa membunuh seorang yang mulia? Kau baru berada di tahap jiwa baru lahir. Bagaimana satu orang bisa membuat gebrakan sebesar ini? Tidak. Aku juga akan membunuh seorang yang mulia, dan membunuh seorang kultivator transformasi ilahi. Dia meraung, matanya merah padam saat dia menatap pemimpin sekte naga hitam, wanita tua, bersiaplah untuk mati. Tetapi tepat saat dia melayang ke langit, Ling Chaiyi menamparnya hingga jatuh ke tanah. Urat-urat di dahinya berdenyut, paru-parunya berdebar kencang karena amarah, makhluk memalukan. Diam. Suansi dengan enggan bangkit, Ling Chaiyi. Jangan berani-beraninya kau menghalangiku untuk menjadi terkenal. Minggir, atau aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Tamparan, Ling Chaiyi merasa sangat terhina. Sebuah tamparan keras membuatnya tersungkur ke tanah. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari cahaya menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Su Xian dengan marah memukul langit berbintang di sekitarnya, menoleh ke Zhou Qingyu dan berteriak, Zhou Qingyu, kau benar-benar musuh bebuyutanku. Ling Chaiyi tidak tahan lagi. Dengan jentikan jarinya, dia memasukkan pil ke tenggorokan Su Xian. Gul, apa yang kau lakukan padaku? Aba. Aba aba. Aba aba aba. Mulut Su Xian menganga, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia telah diracuni hingga bisu oleh Ling Chaiyi. Ling Chaiyi akhirnya merasa tenang dan menghela napas lega, itu lebih baik. Sandiwara itu lucu, tetapi tidak ada yang bisa tertawa. Semua orang menatap Zhou Qingyu seolah-olah dia hantu, mata mereka dipenuhi rasa takut. Bahkan Long Yi pun ketakutan. Memikirkan bagaimana dia dengan gegabah mencoba mencuri misi dari Zhou Qingyu, dia merasa semakin gelisah. Untungnya, pemimpin sekte naga hitam mendengus dan berkata, kau tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Di sini juga ada Master Istana Dewa Pedang, yang jiwanya telah memasuki alam ilahi. Dialah kekuatan utama yang membunuh yang mulia pembunuh surga. Tanpa menggunakan teknik pemberian keinginan, Zhou Qingyu hanya memainkan peran pendukung. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Itu membuatku takut setengah mati. Kupikir Zhou Qingyu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia jiwa baru. Kalau dipikir-pikir, mungkinkah seorang kultivator jiwa baru membunuh kultivator jiwa baru? Long Yi juga diam-diam menghela napas lega, tetapi tatapannya ke arah Zhou Qingyu kembali tajam. Misi untuk memantau perangkat. Kau berani menerimanya tanpa keahlian. Aku akan menunggu kamu kembali dengan banyak luka, dan dengan patuh menyerahkan misi itu kepadaku. Dia melompat dan pergi mengejar misi tingkat satu lainnya. Yang mulia pembunuh surga awalnya terkejut, tetapi setelah mengetahui keberadaan Master Istana Dewa Pedang, dia menghela napas lega. Dia melangkah dan berdiri di depan Zhou Qingyu, tertawa dan mengumpat, dasar bocah. Kukira kau cukup mampu untuk membunuh seorang yang mulia jiwa baru lahir. Kau membuatku bahagia tanpa alasan. Pada saat ini, merasakan seorang yang mulia mendekati Zhou Qingyu, Zhou Muqing diam-diam datang. Saudara, mari kita lanjutkan misi kita. Yang mulia sehentian secara naluriah menoleh, matanya yang tua langsung menyipit, hampir memuntahkan darah. Ini bukan wanita muda yang langsung membunuh dua iblis tingkat jiwa baru lahir di laut dosa. Dia adalah saudara perempuan Zhou Qingyu. Tepat ketika dia hendak membungkuk, Zhou Muqing memberinya tatapan peringatan dan mengirimkan suaranya, jangan ikut campur. Dia saat ini berpura-pura menjadi saudara perempuan yang sederhana, tidak berbahaya, dan lemah, menemani Zhou Qingyu. Terlebih lagi, Zhou Qingyu masih sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimana dia bisa membiarkan kebohongannya terbongkar? Yang mulia sehentian segera mengerti maksud Zhou Muqing, dengan cepat menutup mulutnya dan berpura-pura acuh tak acuh ia tanpa sadar menepuk bahu Zhou Qingyu, tetapi kemudian, mengingat bahwa ia adalah saudara Zhou Muqing, ia dengan canggung menarik tangannya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini, kenapa dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu kuat sejak awal? Tidak apa-apa juga, setidaknya kita bisa meninggalkan nona muda di konstelasi surgawi untuk melawan roh lautan malapetaka bersama-sama. Pada saat ini, Saintes Hujan Tua dan Putra Suci Kilin tiba. Saintes Hujan Tua melirik Su Xian, mengerutkan kening, dan berkata, apakah orang ini sudah gila? Putra Suci Kilin berkata dengan nada menghina, orang aneh. Zhou Qingyu menatap Putra Suci Kilin dengan aneh. Orang ini, dia berani menyebut orang lain aneh. Yang mulia langit pertempuran terkejut, bagaimana mungkin dua orang lagi dengan pembawaan luar biasa muncul? Ketika pandangannya tertuju pada Saintes Hujan Tua, ia terkejut, senior lain di tahap kedua peluruhan surgawi. Mulutnya bergetar saat ia bertanya, Tuan Muda Zhou, siapakah ini? Zhou Qingyu menjawab, Santa Hujan Tua, temanku, yang datang untuk memberikan dukungan dalam pertempuran laut dosa.
Santa Hujan Tua dengan anggun membungkuk kepadanya, "Salam, Yang Mulia Zhantian." Mendengar ini, Yang Mulia Zhantian tersentak. Santa Hujan Tua. Bukankah itu putri dari Santa Istana Abadi Gurun Awan? Bagaimana Zhou Qingyu bisa mengundang tokoh sekuat itu? Dia gemetar dalam hati. Zhou Qingyu benar-benar bintang keberuntungannya, membawa dua yang mulia yang kuat di tahap kedua kemerosotan surgawi sekaligus. Bagus, 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 Zhou kecil, kau membuatku sangat bahagia. Ketika kau kembali setelah menyelesaikan misimu, aku akan memberimu hadiah tambahan. Benarkah? Ada hadiah tambahan. Zhou Qingyu tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Santa Jiuyu, putra suci Qilin, silakan duluan. Adikku dan aku akan pergi duluan." Kedua orang ini berasal dari Istana Abadi Yun Huang, jadi Zhou Qingyu tidak bisa memerintah mereka. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Membawa Zhou Muking saja sudah cukup untuk perjalanan ini. Barat daya. Laut hitam tak berujung menutupi langit berbintang. Ombak bergulir di laut. Seekor kura-kura suan raksasa dan ganas muncul dari laut, berbentuk seperti pulau raksasa. Di pulau itu, satu berdiri, satu berlutut, terdapat dua sosok. Mereka seluruhnya hitam, seolah-olah terbentuk dari cairan kental, jelas, roh iblis. Tinggi mereka tidak seperti roh iblis alam jiwa baru lahir, yang panjangnya ratusan atau bahkan ribuan kaki. Sebaliknya, tinggi mereka hampir sama dengan Shi Yunxian. Roh iblis yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya memiliki 5 mahkota hitam yang melingkari kepalanya. Yang berlutut di tanah hanya memiliki 2 mahkota. Ini sebenarnya adalah roh iblis bermahkota 5 dan roh iblis bermahkota 2. Jika dikonversi ke tingkat konstelasi surgawi dari Yang Mulia Jiwa Baru Lahir, itu setara dengan makhluk tertinggi pada 5 tanda kehancuran langit dan manusia, dan Yang Mulia pada tanda kedua kehancuran langit dan manusia. Ada kabar tentang Yunxian. Roh iblis bermahkota 5, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap garis pantai di depannya, mata merahnya berkilauan dengan ketidakpedulian. Roh iblis bermahkota 2, berlutut di tanah, gemetar, "Yang Mulia, mohon jangan khawatir. Putri Yunxian sangat cerdas, dia akan baik-baik saja." Roh iblis bermahkota 5 berkata dingin, dia terlalu keras kepala. Manusia juga memiliki bakat tersembunyi. Penyamarannya mungkin tidak akan menipu semua orang. Pada saat ini, roh iblis muncul dari lautan luas, dengan hormat berkata, "Yang Mulia, wilayah barat telah menangkap sekelompok ahli konstelasi surgawi, dengan tingkat kultivasi antara tingkat ke-8 dan ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Sebagian besar dari mereka tampaknya adalah para ahli dari 8 sekte bintang surgawi. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" Roh iblis bermahkota 5 berkata dengan acuh tak acuh, "Apa gunanya membiarkan mereka hidup? Bunuh saja mereka." Roh iblis itu hendak membungkuk dan pergi. Mata roh iblis bermahkota 5 berkilat, "Tunggu sebentar. Jika Yunxian tidak kembali dalam 3 hari, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau begitu, kita akan menggunakan mereka untuk ditukar dengan sandera." Ia tanpa sadar menepuk bahu Zhou Qingyu, tetapi mengingat ia adalah saudara Zhou Muking, ia dengan enggan menarik tangannya. Ia berpikir dalam hati, anak ini, mengapa ia tidak mengatakan bahwa ia memiliki latar belakang yang begitu kuat sebelumnya. Itu juga bagus, kita bisa meninggalkan nona muda di konstelasi surgawi untuk melawan roh laut iblis bersama-sama. Pada saat ini, Saintes Hujan Tua dan Putra Suci Qilin tiba. Saintes Hujan Tua melirik Su Xian dan mengerutkan kening, apakah orang ini sudah gila? Putra Suci Qilin berkata dengan nada menghina, "Orang aneh." Zhou Qingyu menatap Putra Suci Qilin dengan tatapan aneh. Orang ini, dia berani menyebut orang lain aneh. Yang Mulia Langit Pertempuran terkejut. Bagaimana mungkin dua orang luar biasa lainnya muncul? Ketika pandangannya tertuju pada wanita tua hujan, dia terkejut, senior lain di tahap kedua kehancuran surgawi. Mulutnya bergetar saat dia bertanya, "Tuan Muda Zhou, siapakah ini?" Zhou Qingyu menjawab, "Wanita tua hujan, temanku, yang datang untuk memberikan dukungan dalam pertempuran laut dosa." Wanita tua hujan dengan anggun membungkuk kepadanya, "Salam, Yang Mulia Zhantian." Mendengar ini, Yang Mulia Zhantian tersentak. Wanita tua hujan. Bukankah itu putri dari Yang Mulia Istana Abadi Gurun Awan? Bagaimana Zhou Qingyu bisa mengundang tokoh sekuat itu? Dia gemetar dalam hati. Zhou Qingyu benar-benar bintang keberuntungannya, membawa dua Yang Mulia yang kuat di tahap kedua kehancuran surgawi sekaligus. Bagus, 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 Zhou kecil, kau membuatku sangat bahagia. Saat kau kembali setelah menyelesaikan misimu, aku akan memberimu hadiah tambahan. Benarkah? Ada hadiah tambahan. Zhou Qingyu tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Santa Jiuyu, Putra Suci Qilin, silakan duluan."
Aku dan adikku akan pergi duluan. Kedua orang ini berasal dari Istana Abadi Yun Huang, jadi Zhou Qingyu tidak bisa memerintah mereka. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Membawa Zhou Muking saja sudah cukup untuk perjalanan ini. Barat Daya. Laut hitam tak berujung menutupi langit berbintang. Ombak bergulir di laut. Seekor kura-kura suan raksasa dan ganas muncul dari laut, berbentuk seperti pulau raksasa. Di pulau itu, satu berdiri, satu berlutut, terdapat dua sosok. Mereka seluruhnya hitam, seolah-olah terbentuk dari cairan kental, jelas, roh iblis. Tinggi mereka tidak seperti roh iblis alam jiwa baru lahir, yang panjangnya ratusan atau bahkan ribuan kaki. Sebaliknya, tinggi mereka hampir sama dengan Shi Yunxian. Roh iblis yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya memiliki 5 mahkota hitam yang melingkari kepalanya. Yang berlutut di tanah hanya memiliki 2 mahkota. Ini sebenarnya adalah roh iblis bermahkota 5 dan roh iblis bermahkota 2. Jika dikonversi ke tingkat konstelasi surgawi dari Yang Mulia Jiwa Baru Lahir, itu setara dengan makhluk tertinggi pada 5 tanda kehancuran langit dan manusia, dan Yang Mulia pada tanda kehancuran kedua langit dan manusia. Ada kabar tentang Yunxian. Roh iblis bermahkota 5, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap garis pantai di depannya, mata merahnya berkilauan dengan ketidakpedulian. Roh iblis bermahkota 2, berlutut di tanah, gemetar, Yang Mulia, mohon jangan khawatir. Putri Yunxian sangat cerdas, dia akan baik-baik saja. Roh iblis bermahkota 5 berkata dingin, dia terlalu keras kepala. Manusia juga memiliki bakat tersembunyi. Penyamarannya mungkin tidak akan menipu semua orang. Pada saat itu, sesosok roh iblis muncul dari lautan luas, dengan hormat berkata, Yang Mulia. Wilayah Barat telah menangkap sekelompok ahli konstelasi surgawi, dengan tingkat kultivasi antara tingkat ke-8 dan ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Mereka sebagian besar tampaknya adalah ahli dari 8 sekte bintang surgawi. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Roh iblis bermahkota 5 berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya membiarkan mereka hidup? Bunuh saja mereka. Roh iblis itu hendak membungkuk dan pergi. Mata roh iblis bermahkota 5 berkedip, tunggu sebentar. Jika Yunxian tidak kembali dalam 3 hari, sesuatu telah terjadi. Kalau begitu, kita akan menggunakan mereka untuk ditukar dengan Sandra. Dia tanpa sadar menepuk bahu Zhou Qingyu, tetapi mengingat dia adalah saudara Zhou Muking, dia dengan enggan menarik tangannya. Dia berpikir dalam hati, anak ini, mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu kuat sebelumnya. Itu bagus juga, kita bisa meninggalkan nona muda di konstelasi surgawi untuk melawan roh laut iblis bersama-sama. Pada saat ini, Santa Hujan Tua dan Putra Suci Kilin tiba. Santa Hujan Tua melirik Su Xian dan mengerutkan kening, apakah orang ini sudah gila? Putra Suci Kilin berkata dengan nada menghina, orang aneh. Zhou Qingyu menatap Putra Suci Kilin dengan aneh. Orang ini, dia berani menyebut orang lain aneh. Yang Mulia Langit Pertempuran terkejut. Bagaimana mungkin 2 orang luar biasa lainnya muncul? Ketika pandangannya tertuju pada Santa Hujan Tua, dia terkejut, senior lain di tahap kedua kehancuran surgawi. Mulutnya bergetar saat dia bertanya, Tuan Muda Zhou, siapa ini? Zhou Qingyu menjawab, Santa Hujan Tua, temanku, yang datang untuk memberikan dukungan dalam pertempuran laut dosa. Santa Hujan Tua dengan anggun membungkuk kepadanya, salam, Yang Mulia Zhantian. Mendengar ini, Yang Mulia Zhantian tersentak. Santa Hujan Tua. Bukankah itu putri dari Santa Istana Abadi Gurun Awan? Bagaimana Zhou Qingyu bisa mengundang sosok sekuat itu? Dia gemetar dalam hati. Zhou Qingyu benar-benar bintang keberuntungannya, membawa 2 yang mulia yang kuat di tahap kedua peluruhan surgawi sekaligus. Bagus, 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 Zhou kecil, kau membuatku sangat bahagia. Ketika kau kembali setelah menyelesaikan misimu, aku akan memberimu hadiah tambahan. Benarkah? Ada hadiah tambahan. Zhou Qingyu tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Santa Jiuyu, Putra Suci Kilin, silakan pergi duluan. Aku dan adikku akan pergi duluan. Kedua orang ini berasal dari Istana Abadi Yun Huang, jadi Zhou Qingyu tidak bisa memerintah mereka. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Membawa Zhou Muking saja sudah cukup untuk perjalanan ini. Barat Daya. Laut hitam tak berujung menutupi langit berbintang. Ombak bergulir di laut. Seekor kura-kura suan raksasa dan ganas muncul dari laut, berbentuk seperti pulau raksasa. Di pulau itu, satu berdiri, satu berlutut, ada 2 sosok. Mereka seluruhnya hitam, seolah terbentuk dari cairan kental, jelas, roh iblis. Tinggi mereka tidak seperti roh iblis alam jiwa baru lahir, yang panjangnya ratusan atau bahkan ribuan kaki. Sebaliknya, tinggi mereka hampir sama dengan Shi Yunxian.
Roh iblis yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya memiliki 5 mahkota hitam yang melingkari kepalanya. Yang berlutut di tanah hanya memiliki 2 mahkota. Ini sebenarnya adalah roh iblis bermahkota 5 dan roh iblis bermahkota 2. Jika dikonversi ke tingkat konstelasi surgawi dari Yang Mulia Jiwa Baru Lahir, itu setara dengan makhluk tertinggi pada 5 tanda kehancuran langit dan manusia, dan Yang Mulia pada tanda kedua kehancuran langit dan manusia. Ada kabar tentang Yun Xian. Roh iblis bermahkota 5, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap garis pantai di depannya, mata merahnya berkilauan dengan ketidakpedulian. Roh iblis bermahkota 2 yang berlutut di tanah gemetar, Yang Mulia, mohon jangan khawatir. Putri Yun Xian sangat cerdas, dia akan baik-baik saja. Roh iblis bermahkota 5 berkata dingin, dia terlalu keras kepala. Ada juga bakat tersembunyi di antara umat manusia. Penyamarannya mungkin tidak akan menipu semua orang. Pada saat ini, roh iblis muncul dari lautan luas, dengan hormat berkata, Yang Mulia. Wilayah Barat telah menangkap sekelompok ahli tingkat konstelasi surgawi, dengan tingkat kultivasi antara tingkat ke-8 dan ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Mereka, sebagian besar dari mereka tampaknya adalah tokoh-tokoh kuat dari 8 sekte bintang surgawi. Tolong beritahu saya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Roh iblis bermahkota 5 berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya membiarkan mereka hidup? Bunuh saja mereka. Roh iblis itu hendak membungkuk dan pergi ketika mata roh iblis bermahkota 5 berkilat, tunggu sebentar. Jika Yun Xian tidak kembali dalam 3 hari, maka sesuatu telah terjadi. Kalau begitu, gunakan mereka untuk ditukar dengan Sandra. Novel House menyediakan platform bagi pembaca untuk menikmati novel online teks lengkap secara gratis. Jika Anda menyukai situs ini, silakan bagikan kepada lebih banyak pembaca. Jika Anda menikmati novel Dewa Abadi Tuan Zhou Qingyu dan Zhao Yanyun, silakan bagikan URL berikut kepada teman-teman Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Bab 782, ditemukan. 2 hari kemudian, di pantai barat daya. Zhou Qingyu berdiri melayang di udara, menatap lautan hitam yang tak terbatas dan sunyi. Gelombang aura kematian menerjangnya bersama angin laut. Angin menerpa tubuhnya, namun aura kematian itu berusaha menembus. Hanya dengan aliran kekuatan jiwa nascentnya aura kematian itu terhalang. Tidak heran lautan dosa menyebabkan kehancuran sebesar itu 200 tahun yang lalu. Aura kematian itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh kultivator jiwa nascent manapun. Zhou Muking melambaikan lengan bajunya, menyebarkan aura kematian di udara di depan Zhou Qingyu dan dirinya. Dia tampak bingung dan bertanya, saudara, dari mana lautan dosa berasal? Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu ada di langit berbintang. Zhou Qingyu merenung, untuk saat ini, aku akan menganggapnya sebagai dunia yang tidak kita ketahui. Tapi, hanya dalam hal apa yang tidak kita ketahui. Keempat makhluk tertinggi yang memerintahnya seharusnya dapat merasakan keberadaan dunia luar. Zhou Muking sangat setuju. Keempat makhluk tertinggi itu berdiri di puncak alam semesta ini, mengetahui semua rahasia dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang dunia luar? Saudaraku, semoga kau segera mencapai alam tertinggi dan mengungkap misteri dunia luar, katanya sambil tersenyum. Zhou Qingyu terkekeh, kau benar-benar percaya padaku. Dengan kitab suci abadi 9 revolusi, Zhou Qingyu yakin dia bisa melangkah jauh lebih jauh kali ini, jauh melampaui kultivasi Kaisar Agung sebelumnya. Tetapi menjadi salah satu dari 4 yang mulia tertinggi bukan hanya tentang teknik kultivasi yang dipraktikan. Ada banyak Kaisar Agung, tetapi hanya 4 yang mulia tertinggi. Menantang posisi yang mulia tertinggi jelas berarti menantang keempat yang ada. Mereka mungkin tidak akan tinggal diam dan menyaksikan yang mulia tertinggi baru lahir. Aku percaya padamu, saudaraku, kata Zhou Muking, matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar Agung termuda dalam sejarah, masa depannya tidak akan mudah. Saat itu, Zhou Muking sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah garis pantai barat. Saudaraku, sepertinya ada seseorang yang datang. Zhou Qingyu sedikit khawatir, segera menarik Zhou Muking untuk berjongkok, dengan tegas mengeluarkan jubah tembus pandang untuk menutupi mereka berdua. Jubah itu kecil, dan separuh tubuh Zhou Muking berada di pelukannya. Merasakan kehangatan dada Zhou Qingyu, jantung Zhou Muking berdebar kencang, tetapi dia tidak melawan. Dia dengan patuh berjongkok di pelukannya. Dalam pikirannya, suara marah Fata Morgana iblis bergema, bukankah kau punya metode tembus pandang yang lebih canggih? Tunjukkan dengan cepat. Ini perilaku yang tidak pantas antara pria dan wanita. Zhou Muking menjawab dalam pikirannya, apakah aku tahu ini? Aku tidak ingat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dia hanya menganggapku sebagai saudara perempuan, tidak apa-apa. Fata Morgana iblis berkata dengan tergesa-gesa, dasar bocah, bangun sekarang juga, aku tidak akan membiarkanmu.
Zhou Muking mengangguk tanpa disadari. Dia menghentikan Fata Morgana iblis berbicara dalam pikirannya. Dia secara manual membisukan Fata Morgana iblis. Ada apa? Zhou Qingyu memperhatikan tingkah lakunya yang tidak biasa. Zhou Muking menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, hanya menghilangkan sedikit kebisingan yang tidak perlu. Ilusi iblis itu marah. Baiklah, baiklah, dengan Zhou Qingyu di sekitar sini, aku tidak dibutuhkan, ya. Zhou Qingyu tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia menduga Zhou Muking memiliki rahasia, dia tidak menyelidikinya. Sebaliknya, dia menatap garis pantai barat. Benar saja, seperti yang dikatakan Zhou Muking, seseorang datang. Tepatnya, itu adalah sesuatu yang menyerupai manusia. Sosok-sosok raksasa, menyerupai gunung, membawa rantai hitam, berjalan di sepanjang garis pantai. Beberapa tingginya ratusan kaki, yang lain ribuan. Mereka sangat megah. Roh jahat. Pupil mata Zhou Qingyu menyempit, terakhir kali mereka bertemu roh jahat adalah di pusaran air gua bulan pemakaman kuno. Dan itu adalah roh jahat setinggi 1000 kaki, mati tetapi dirasuki oleh roh jahat. Meskipun begitu, kekuatan yang dilepaskannya menyebabkan Zhou Qingyu, serta Yue Qingying dan Yan Jingtian, yang berada di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, menderita cukup besar, hampir menyebabkan mereka binasa. Sekarang, melihat roh jahat yang benar-benar hidup lagi, yang satu ini setinggi 1000 kaki. Zhou Muking berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika dia tidak bertindak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk satu serangan di tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di depan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Sekarang bukanlah waktu untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, ini adalah hal yang terpenting. Saat pegunungan yang mendekat semakin dekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban dalam misi mereka. Menghadapi begitu banyak iblis Naschen Soul tingkat lanjut, lolos dengan luka parah adalah sebuah keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki cara untuk menjadi tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Sambil berpikir demikian, dia mengeluarkan kuali hitam dan menatap Shi Yunxian, yang tersegel di dalamnya, sekarang hanya dalam wujud seorang gadis muda. Kalian para iblis, apakah kalian memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, meskipun dia sangat membencinya, dia tampak patuh dan penurut. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami para iblis dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan iblis, semakin jelas perasaannya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kalian selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang di depan tidak mungkin terdeteksi hanya dengan energi kehidupan biasa. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat berkata, ada satu lagi. Yaitu, ketika roh jahat setinggi 1000 kaki mencapai level itu, ia akan secara acak mengembangkan beberapa bakat. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, ia mungkin dapat mendeteksi tembus pandang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelumnya gagal satu demi satu. Tapi Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang hal ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah melawan roh jahat sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan kuat roh jahat setinggi 1000 kaki. Kalian roh jahat setinggi 1000 kaki juga bisa mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu. Shi Yunxian berkata dengan rasa bersalah, mereka baru mengembangkannya baru-baru ini. Pantas saja. Tampaknya roh jahat telah kembali dengan dendam, setelah belajar dari kegagalan mereka sebelumnya dan melakukan persiapan yang matang. Akibatnya, bahkan roh jahat setinggi 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kau bisa melakukan itu? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir di konstelasi surgawi sudah sulit untuk mengalahkan roh jahat setinggi 1000 kaki. Jika roh jahat itu mendapatkan bakat lain, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Kemungkinan dalam 10 gerakan, kultivator jiwa baru lahir tingkat ke-9 dari konstelasi surgawi akan terbunuh. Tetapi bakat tidak dapat diciptakan begitu saja. Lautan dosa pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat kuat atau harta karun langka. Jika mereka dapat menghancurkannya, konstelasi surgawi seharusnya dapat mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian merasa semakin bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin,
kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dengan satu pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petirnya untuk memberinya pelajaran. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa setinggi 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Ini adalah bakat raksasa setinggi 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat, setelah menyentuh suatu objek, akan secara otomatis melacak bentuknya dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan oleh siapapun. Terakhir kali dia melihat roh iblis adalah di pusaran gua bulan pemakaman kuno. Dan itu adalah roh iblis setinggi 1000 kaki yang telah mati tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Meskipun demikian, kekuatan yang mereka lepaskan menyebabkan Zhou Qingyu, serta Yue Qingying dan Yan Jingtian, yang berada di tingkat kelima alam jiwa baru lahir, menderita cukup besar, hampir mengakibatkan kematian mereka. Sekarang, roh jahat hidup berikutnya yang mereka temui adalah makhluk setinggi 1000 kaki. Zhou Muqing bertanya, "Saudara, haruskah kita membunuh mereka?" Bahkan jika dia tidak bertindak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk satu serangan di tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di depan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan kejahatan, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, atau bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Ini belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, yang sangat penting." Melihat pegunungan yang mendekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita banyak korban dalam misi mereka. Bertemu dengan begitu banyak roh jahat jiwa baru lahir tahap akhir, melarikan diri dengan luka serius sudah merupakan keberuntungan. Zhou Qingyu melirik jubah tembus pandangnya, matanya sedikit berkedip. Bukankah orang-orang yang menjalankan misi sebelum dia memiliki cara untuk menjadi tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Sambil berpikir demikian, ia mengeluarkan kuali hitam dan menatap Shi Yunxian, yang disegel di dalamnya, kini hanya berwujud seorang gadis muda. "Kalian roh jahat, apakah kalian memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia?" Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, meskipun ia sangat membencinya, ia bertindak patuh di luar, menjawab semua pertanyaannya. "Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami roh jahat dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan roh jahat, semakin jelas indranya." Zhou Qingyu menyipitkan matanya, "Sebaiknya kau selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang sebelumnya tidak dapat dideteksi oleh energi kehidupan sederhana." Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan ia dengan cepat berkata, "Ada satu lagi. Yaitu, roh jahat yang mencapai ketinggian 1000 kaki akan secara acak mengembangkan bakat tertentu. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, mungkin ia dapat mendeteksi tembus pandang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelumnya gagal satu demi satu." Zhou Qingyu mengerutkan kening lagi. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang hal ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya bertarung melawan roh iblis sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kekuatan roh iblis yang luar biasa. "Kalian roh iblis, bisakah kalian mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu?" Shi Yunxian bertanya dengan perasaan bersalah, mereka baru-baru ini. Tidak heran. Tampaknya roh iblis telah belajar dari kekalahan mereka sebelumnya dan melakukan persiapan menyeluruh untuk kembali. Akibatnya, bahkan roh iblis, yang tingginya ribuan kaki, dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, "Bagaimana kalian melakukannya? Ini buruk." Kultivator jiwa Naschen tingkat 9 konstelasi surgawi sudah menjadi lawan yang tangguh bagi roh iblis. Jika roh iblis mendapatkan bakat lain, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Mereka kemungkinan akan dikalahkan dalam 10 gerakan. Tetapi bakat tidak bisa diciptakan begitu saja. Laut iblis pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat ampuh atau harta karun langka. Jika mereka bisa menghancurkannya, konstelasi surgawi akan mampu mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian menjadi semakin merasa bersalah, aku juga tidak tahu." Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, "Kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya." Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petirnya untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Ini adalah bakat raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat dapat memindai dan secara otomatis melacak bentuk objek apapun yang disentuhnya, dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu.
Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan oleh siapapun. Terakhir kali mereka bertemu dengan roh jahat adalah di pusaran gua kuno bulan pemakaman. Terlebih lagi, itu adalah roh jahat 1000 kaki yang telah mati tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Meskipun begitu, kekuatan yang dilepaskannya telah menimbulkan banyak masalah bagi Zhou Qingyu, serta Yue Qingying, Yan Jingtian, dan lainnya yang berada di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, dan mereka hampir binasa karenanya. Sekarang, mereka kembali bertemu dengan roh jahat yang nyata dan hidup, makhluk tingkat 1000 kaki. Zhou Muqing berkata, "Saudara, haruskah kita membunuh mereka?" Bahkan jika dia tidak bertindak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk serangan tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di hadapan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, atau bahkan roh jahat tahap jiwa baru lahir, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Sekarang bukan waktu untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, yang merupakan hal terpenting." Melihat deretan pegunungan yang semakin dekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita banyak korban dalam misi mereka. Menghadapi begitu banyak roh jahat tahap Naschen Soul tingkat lanjut, merupakan keajaiban jika mereka lolos dengan luka serius. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki cara untuk menjadi tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan kuali hitam dan menatap Shi Yunxian, yang disegel di dalamnya, sekarang hanya dalam wujud seorang gadis kecil. "Apakah kalian para bajingan memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia?" Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, meskipun dia sangat membencinya, dia secara lahiriah bertindak patuh dan menjawab semua pertanyaannya. "Sama seperti manusia dapat merasakan aura kematian, kami para bajingan dapat merasakan aura kehidupan. Semakin tinggi kekuatan bajingan itu, semakin jelas indranya." Zhou Qingyu menyipitkan matanya, "Sebaiknya kau selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan aura kehidupan. Orang-orang tadi tidak dapat dideteksi oleh aura kehidupan biasa." Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat berkata, "Ada satu lagi. Yaitu, ketika seorang pecundang mencapai ketinggian 1000 kaki, beberapa talenta akan lahir secara acak. Jika talenta itu kebetulan, mereka yang melacak pergerakan musuh mungkin dapat mendeteksi kemampuan menghilang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelum mereka gagal satu demi satu." Namun Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang hal ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah bertarung melawan roh iblis sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan dahsyat roh iblis 1000 kaki. Kalian roh iblis 1000 kaki, bisakah kalian juga mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu? Shi Yunxian berkata dengan perasaan bersalah, baru-baru ini mereka mengembangkannya. Pantas saja. Tampaknya roh iblis telah belajar dari kegagalan mereka sebelumnya dan telah melakukan persiapan yang matang untuk kembali. Akibatnya, bahkan roh iblis 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, "Bagaimana kalian bisa melakukan itu? Ini buruk." Kultivator Naschen Soul tingkat 9 dari konstelasi surgawi sudah menjadi lawan yang tangguh bagi roh iblis setinggi 1000 kaki. Jika roh iblis itu mendapatkan bakat lain, bagaimana mungkin ia bisa bertarung? Aku khawatir kultivator Naschen Soul tingkat 9 dari konstelasi surgawi akan terbunuh dalam 10 gerakan. Tapi bakat tidak bisa diciptakan begitu saja. Lautan iblis pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat ampuh atau harta karun langka. Jika kita bisa menghancurkannya, konstelasi surgawi seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian merasa semakin bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, "Kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya." Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petir untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Inilah bakat raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat, setelah menyentuh suatu objek, akan secara otomatis melacak bentuknya dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan siapapun. Terakhir kali mereka bertemu roh jahat adalah di pusaran gua kuno bulan pemakaman. Terlebih lagi, itu adalah roh jahat 1000 kaki yang telah mati tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat.
Meskipun demikian, kekuatan yang dilepaskannya telah memberi Zhou Qingyu, serta Yue Qingying, Yan Jingtian, dan lainnya di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, banyak masalah, dan mereka hampir binasa karenanya. Sekarang, melihat roh jahat yang nyata dan hidup lagi, makhluk setingkat 1000 kaki. Zhou Muking berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika ia tidak bertindak gegabah, ia telah memberikan Zhou Qingyu 10 jimat untuk serangan tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di hadapannya tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, atau bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, kita akan kesulitan melarikan diri. Ini belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan waktunya untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, itu yang terpenting. Melihat pegunungan yang mendekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban. Menghadapi begitu banyak roh jahat tahap akhir jiwa baru lahir, melarikan diri dengan luka serius sudah merupakan keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki metode tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Memikirkan hal ini, ia mengeluarkan Zhou Qingyu, yang terkurung dalam kuali hitam, menatap Shi Yunxian, yang kini hanya berwujud seorang gadis kecil. Apakah kalian, roh jahat, memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, hatinya dipenuhi kebencian padanya, tetapi secara lahiriah ia berpura-pura patuh dan berbicara tanpa ragu. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami, makhluk mengerikan, dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan makhluk mengerikan, semakin jelas indranya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kau selesaikan. Metode penyembunyian biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang sebelumnya tidak dapat dideteksi oleh energi kehidupan sederhana. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat berkata, ada satu lagi. Yaitu, makhluk mengerikan yang mencapai ukuran 1000 kaki akan, secara acak mengembangkan bakat tertentu. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, mungkin untuk mendeteksi penyembunyian. Inilah alasan mengapa mereka sebelumnya gagal satu demi satu. Tapi Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa perang tidak dewa yang mulia mengingatkan semua orang tentang ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah melawan makhluk-makhluk mengerikan itu sekali, tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan dahsyat dari makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki. Mungkinkah kalian, makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki, telah mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu? Shi Yunxian berkata dengan rasa bersalah, itu baru terjadi baru-baru ini. Tidak heran. Tampaknya roh jahat itu telah kembali dengan dendam, setelah belajar dari kegagalan sebelumnya dan melakukan persiapan yang matang. Bahkan roh jahat setinggi 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kalian bisa melakukan itu? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi sudah sulit untuk mengalahkan roh jahat setinggi 1000 kaki. Jika roh jahat itu mendapatkan bakat lain, bagaimana ia bisa bertarung? Kemungkinan dalam 10 gerakan, tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi akan terbunuh. Tetapi bakat tidak dapat diciptakan begitu saja. Laut jahat pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat ampuh atau benda spiritual. Jika itu bisa dihancurkan, konstelasi surgawi seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian menjadi semakin merasa bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petir untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Inilah bakat raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat, setelah menyentuh suatu objek, akan secara otomatis melacak bentuknya dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan siapapun. Terakhir kali mereka bertemu roh jahat adalah di pusaran gua kuno bulan pemakaman. Terlebih lagi, itu adalah roh jahat 1000 kaki yang telah mati tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Meskipun demikian, kekuatan yang dilepaskannya telah memberi Zhou Qingyu, serta Yue Qingying, Yan Jingtian, dan lainnya di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, banyak masalah, dan mereka hampir binasa karenanya. Sekarang, melihat roh jahat yang nyata dan hidup lagi, makhluk setingkat 1000 kaki. Zhou Muking berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika ia tidak bertindak gegabah,
ia telah memberikan Zhou Qingyu 10 jimat untuk serangan tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di hadapannya tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, atau bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, kita akan kesulitan melarikan diri. Ini belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan waktunya untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, itu yang terpenting. Melihat pegunungan yang mendekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban. Menghadapi begitu banyak roh jahat tahap akhir jiwa baru lahir, melarikan diri dengan luka serius sudah merupakan keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki metode tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Memikirkan hal ini, ia mengeluarkan Zhou Qingyu, yang terkurung dalam kuali hitam, menatap Shi Yunxian, yang kini hanya berwujud seorang gadis kecil. Apakah kalian, roh jahat, memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, hatinya dipenuhi kebencian padanya, tetapi secara lahiriah ia berpura-pura patuh dan berbicara tanpa ragu. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami, makhluk mengerikan, dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan makhluk mengerikan, semakin jelas indranya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kau selesaikan. Metode penyembunyian biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang sebelumnya tidak dapat dideteksi oleh energi kehidupan sederhana. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat berkata, ada satu lagi. Yaitu, makhluk mengerikan yang mencapai ukuran 1000 kaki akan, secara acak mengembangkan bakat tertentu. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, mungkin untuk mendeteksi penyembunyian. Inilah alasan mengapa mereka sebelumnya gagal satu demi satu. Tapi Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa perang tidak dewa yang mulia mengingatkan semua orang tentang ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah melawan makhluk-makhluk mengerikan itu sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan dahsyat dari makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki. Mungkinkah kalian, makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki, telah mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu? Shi Yunxian berkata dengan rasa bersalah, itu baru terjadi baru-baru ini. Tidak heran. Tampaknya roh jahat itu telah kembali dengan dendam, setelah belajar dari kegagalan sebelumnya dan melakukan persiapan yang matang. Bahkan roh jahat setinggi 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kalian bisa melakukan itu? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi sudah sulit untuk mengalahkan roh jahat setinggi 1000 kaki. Jika roh jahat itu mendapatkan bakat lain, bagaimana ia bisa bertarung? Kemungkinan dalam 10 gerakan, tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi akan terbunuh. Tetapi bakat tidak dapat diciptakan begitu saja. Laut jahat pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat ampuh atau benda spiritual. Jika itu bisa dihancurkan, konstelasi surgawi seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian menjadi semakin merasa bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petir untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Inilah bakat raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat dapat memindai objek apapun yang disentuhnya dan secara otomatis melacak bentuknya, lalu mengirimkan umpan balik ke pikiran raksasa itu. Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan siapapun. Terakhir kali mereka bertemu roh jahat adalah di pusaran gua kuno bulan pemakaman. Terlebih lagi, itu adalah roh jahat 1000 kaki yang telah mati tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Meskipun demikian, kekuatan yang dilepaskannya telah memberi Zhou Qingyu, serta Yue Qingying, Yan Jingtian, dan lainnya di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, banyak masalah, dan mereka hampir binasa karenanya. Sekarang, melihat roh jahat yang nyata dan hidup lagi, makhluk setingkat 1000 kaki. Zhou Muqing berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika dia bahkan tanpa bergerak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk satu serangan di tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di depan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir,
kita akan kesulitan melarikan diri. Sekarang bukan waktu untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, itu yang terpenting. Melihat pegunungan yang mendekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban. Menghadapi begitu banyak roh jahat jiwa baru lahir tahap akhir, melarikan diri dengan luka serius sudah merupakan keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki cara untuk menjadi tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan kuali hitam dan menatap Shi Yunxian, yang disegel di dalamnya, sekarang hanya dalam wujud seorang gadis kecil. Apakah kalian para iblis memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, hatinya dipenuhi kebencian padanya, namun secara lahiriah berpura-pura patuh, dan dengan mudah menjawab semua pertanyaan. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami para iblis dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan iblis, semakin jelas indranya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kau selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang sebelumnya tidak dapat dideteksi oleh energi kehidupan sederhana. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat menambahkan, ada satu lagi. Yaitu, iblis yang mencapai ketinggian 1000 kaki akan, secara acak mengembangkan bakat tertentu. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, mungkin untuk mendeteksi tembus pandang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelumnya gagal satu demi satu. Namun Zhou Qingyu tak kuasa mengerutkan kening. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang hal ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah bertarung melawan iblis sekali, tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan dahsyat iblis setinggi 1000 kaki. Kalian roh jahat setinggi 1000 kaki, bisakah kalian mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu? Shi Yunxian berkata dengan rasa bersalah, baru-baru ini. Pantas saja. Tampaknya roh jahat telah kembali dengan dendam, setelah belajar dari kekalahan sebelumnya dan melakukan persiapan yang matang. Bahkan roh jahat setinggi 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kalian melakukannya? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir konstelasi surgawi sudah sulit untuk mengalahkan roh jahat setinggi 1000 kaki. Jika roh jahat itu mendapatkan bakat lain, bagaimana mereka bisa bertarung? Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir konstelasi surgawi kemungkinan akan dikalahkan dalam 10 gerakan. Tetapi bakat tidak dapat diciptakan begitu saja. Laut jahat pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat ampuh atau benda spiritual langka. Jika mereka bisa menghancurkannya, konstelasi surgawi seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian menjadi semakin merasa bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petirnya untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Ini adalah bakat bawaan raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat memindai, secara otomatis menggambarkan bentuk objek apapun yang disentuhnya dan memasukkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tidak heran orang-orang sebelum mereka gagal. Bakat ini mustahil untuk disembunyikan oleh siapapun. Terakhir kali mereka bertemu roh jahat adalah di pusaran gua kuno bulan pemakaman. Dan itu adalah roh jahat 1000 kaki yang telah mati, tetapi tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Meskipun begitu, kekuatan yang dilepaskannya menimbulkan banyak masalah bagi Zhou Qingyu, serta Yue Qingying dan Yan Jingtian, yang berada di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, hampir menyebabkan mereka binasa. Sekarang, mereka melihat roh jahat yang benar-benar hidup lagi, makhluk tingkat 1000 kaki. Zhou Muqing berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika dia tidak bertindak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk serangan tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di depan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan malapetaka, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak iblis, bahkan mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, kita akan kesulitan melarikan diri. Ini belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan waktunya untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, itu yang terpenting. Melihat deretan pegunungan yang mendekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban. Menghadapi begitu banyak iblis jiwa Naschen tingkat lanjut, lolos dengan luka serius saja sudah merupakan keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip.
Apakah orang-orang di depan tidak memiliki metode tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan kuali hitam dan menatap Shi Yunxian, yang tersegel di dalamnya, sekarang hanya dalam wujud seorang gadis muda. Apakah kalian para iblis memiliki metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, meskipun dia sangat membencinya, dia secara lahiriah bertindak patuh, dan dengan mudah menjawab semua pertanyaannya. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami para makhluk mengerikan dapat merasakan energi kehidupan. Semakin kuat makhluk mengerikan itu, semakin jelas indranya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kau selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang tadi tidak dapat dideteksi oleh energi kehidupan biasa. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan dia dengan cepat berkata, ada satu lagi. Yaitu, makhluk mengerikan yang mencapai ukuran 1000 kaki akan, secara acak mengembangkan beberapa bakat. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, mungkin juga mendeteksi tembus pandang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelumnya gagal satu demi satu. Tapi Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah bertarung lawan makhluk mengerikan itu sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan kuat dari makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki. Kalian makhluk mengerikan setinggi 1000 kaki juga bisa mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu. Shi Yunxian berkata dengan rasa bersalah, baru-baru ini. Pantas saja. Tampaknya makhluk mengerikan itu telah belajar dari kegagalan mereka sebelumnya dan telah melakukan persiapan yang matang untuk kembali. Bahkan roh mengerikan setinggi 1000 kaki pun bisa mengembangkan bakat yang unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kalian melakukannya? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi saja sudah sulit untuk mengalahkan roh monster setinggi 1000 kaki. Jika roh monster itu mendapatkan bakat lain, bagaimana mungkin ia bisa melawan? Kemungkinan besar tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi akan tumbang dalam 10 gerakan. Tapi bakat tidak bisa diciptakan begitu saja. Lautan iblis pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat kuat atau benda spiritual langit dan bumi. Jika itu bisa dihancurkan, konstelasi surgawi seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian merasa semakin bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus minum piala hukuman. Dengan satu pikiran, dia hendak mengerahkan kekuatan petir untuk memberinya pelajaran. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa setinggi 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Jelas sekali ia telah menemukan mereka. Inilah bakat raksasa setinggi 1000 kaki itu. Gelombang suara tak terlihat, setelah menyentuh suatu objek, akan secara otomatis melacak bentuknya dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tak heran semua orang sebelum kita gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan. Terakhir kali kita melihat roh jahat adalah di pusaran air gua bulan pemakaman kuno. Dan itu adalah roh jahat setinggi 1000 kaki, mati tetapi dirasuki oleh roh jahat. Meskipun begitu, kekuatan yang dilepaskannya menyebabkan Zhou Qingyu, serta Yue Qingying dan Yan Jingtian, yang berada di tingkat kelima tahap jiwa baru lahir, menderita cukup besar, hampir menyebabkan mereka binasa. Sekarang, melihat roh jahat yang benar-benar hidup lagi, yang setinggi 1000 kaki. Zhou Muqing berkata, saudara, haruskah kita membunuh mereka? Bahkan jika dia tidak bertindak, dia telah memberi Zhou Qingyu 10 jimat untuk satu serangan di tahap jiwa baru lahir. Membunuh roh jahat di hadapan mereka tidak akan sulit. Zhou Qingyu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bertindak gegabah. Kita berada jauh di garis depan, menghadapi lautan roh jahat, tanpa bala bantuan. Jika kita menarik lebih banyak roh jahat, bahkan yang berada di tahap jiwa baru lahir, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Sekarang bukan waktu untuk pertempuran yang menentukan. Ini bukan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, misi mereka adalah memasang alat pemantau secara diam-diam, ini adalah hal yang paling penting. Saat pegunungan yang mendekat semakin dekat, Zhou Qingyu mengerti mengapa orang-orang di depan menderita begitu banyak korban dalam misi mereka. Menghadapi begitu banyak iblis jiwa baru lahir tahap akhir, melarikan diri dengan luka parah adalah sebuah keajaiban. Melihat jubah tembus pandangnya, mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Apakah orang-orang di depan tidak memiliki cara untuk menjadi tembus pandang? Mengapa mereka semua gagal? Sambil berpikir demikian, dia mengeluarkan kuali hitam dan melihat Shi Yunxian, yang disegel di dalamnya, sekarang hanya dalam wujud seorang gadis muda. Kalian para iblis, apakah kalian punya metode khusus untuk merasakan aura manusia? Shi Yunxian mendongak ke arah Zhou Qingyu, meskipun ia sangat membencinya,
Ia tampak patuh dan penurut. Sama seperti manusia dapat merasakan energi kematian, kami para iblis dapat merasakan energi kehidupan. Semakin tinggi kekuatan iblis, semakin jelas indranya. Zhou Qingyu menyipitkan matanya, sebaiknya kau selesaikan. Metode tembus pandang biasa dapat menyembunyikan energi kehidupan. Orang-orang di depan tidak dapat dideteksi hanya dengan energi kehidupan. Mata Shi Yunxian berkedip panik, dan ia dengan cepat berkata, ada satu lagi. Yaitu, ketika roh jahat setinggi 1000 kaki mencapai level itu, ia akan secara acak mengembangkan beberapa bakat. Jika bakatnya kebetulan seperti melacak pergerakan musuh, ia mungkin dapat mendeteksi tembus pandang. Inilah alasan mengapa orang-orang sebelumnya gagal satu demi satu. Tapi Zhou Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Mengapa Dewa Perang yang mulia tidak mengingatkan semua orang tentang hal ini? 200 tahun yang lalu, konstelasi surgawi hanya pernah berperang melawan roh jahat sekali. Tidak masuk akal jika konstelasi surgawi sama sekali tidak menyadari kemampuan dahsyat dari roh jahat setinggi 1000 kaki. Mungkinkah roh jahat setinggi 1000 kaki kalian juga mengembangkan bakat 200 tahun yang lalu? Tanya Shi Yunxian dengan perasaan bersalah, paling banyak, baru-baru ini. Pantas saja. Sepertinya roh jahat telah kembali dengan dendam, setelah belajar dari kegagalan sebelumnya dan melakukan persiapan matang. Bahkan roh jahat setinggi 1000 kaki pun dapat mengembangkan bakat unik. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana kau bisa melakukan itu? Ini buruk. Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir di konstelasi surgawi sudah sulit untuk mengalahkan roh jahat setinggi 1000 kaki. Jika roh jahat itu mendapatkan bakat lain, bagaimana mereka bisa melawan? Tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir di konstelasi surgawi kemungkinan akan dikalahkan dalam 10 gerakan. Tetapi bakat tidak dapat diciptakan begitu saja. Lautan jahat pasti telah menggunakan senjata sihir yang sangat kuat atau benda spiritual. Jika mereka dapat menghancurkannya, konstelasi surgawi seharusnya dapat mengurangi banyak tekanan. Shi Yunxian merasa semakin bersalah, aku juga tidak tahu. Mata Zhou Qingyu menjadi dingin, kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dengan sebuah pikiran, dia hendak melepaskan kekuatan petir untuk memberi pelajaran padanya. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan riak nyata menyapu tubuhnya. Raksasa 1000 kaki di kejauhan tiba-tiba meraung. Ia jelas telah menemukan mereka. Inilah bakat raksasa 1000 kaki. Gelombang suara tak terlihat, setelah menyentuh suatu objek, akan secara otomatis menggambar bentuknya dan mengirimkannya kembali ke pikiran raksasa itu. Tidak heran semua orang sebelum mereka gagal. Bakat semacam ini mustahil untuk disembunyikan oleh siapapun.